Naiknya Gibran dengan hanya berpengalaman 2 tahun 8 bulan sebagai wali kota dan ayahnya masih presiden, yang ada justru antipati. Sebagian besar ya memang pengikutnya, relawannya atau pemujanya ya tetap memuja-muja, membenarkan apa yang dilakukan oleh Gibran. Tapi yang sudah paham justru antipati dan penolakan keras. Mereka bakal berbondong-bondong mengorganisir diri, berbicara dengan teman seusianya bila ada generasi muda yang hanya ngandelin jabatan bapaknya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Beberapa hari kami tidak muncul ini Om Begawan, ngurusin relawan. Ini ada beberapa yang mau saya sampaikan ini. Beberapa kejadian yang menunjukkan secara etika itu. Ya tentunya kepada Mas Gibran. Ini perlu banyak belajar ini. Sebagai para demokrat sejati. Capres-cawapres lain nampaknya peduli gitu. Makanya begitu ada momentum mengajari anak presiden soal etika, adab, maka hal itu akan mereka lakukan. Oh ya pasti anak muda harus diajari yang baik-baik ini. Lah gimana lagi? Gibran itu kan masih muda, belia. Kalau menurut ukuran seorang cawapres saat ini loh, masih butuh banyak belajar. Ya bukan hanya pengetahuan soal politik lah. Yang jauh lebih penting ya keputusan pribadi menjalani sebagai politisi. Ya, mesti punya fatsun harusnya, paham etika. Orang angger-angger, paugeran bahasa Jawanya, menerjang aturan itu. Nah, mengajarkan ini mungkin juga bagian upaya para capres yang ngelihat presiden membiarkan begitu saja atau menjarkan saja, menjarkan, menelantarkan lah, bukan ya, mendiamkan, ngenengke kalau bahasa Jawanya, atau ya mendiamkan yang benarnya. Anaknya ditonton rakyat se-Indonesia, ya seenak-enaknya ngacak-acak politik gitu. Ya banyak anak muda yang gemes loh. Namun sebelum tak lanjutkan bahasan saya tentang etika untuk anak muda, akhir-akhir ini kita begitu prihatin ini. Wah sedih ini Om Begawan nih. Kondisi hukum kita usai terjangan batas usia capres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi malah tambah karu-karuan gitu. MK wis ngene, ini KPK juga gini. Lah kok kayak kita berada di belantara rimba gitu aja. Semuanya seenaknya bermanuver hukum. Ini negara masih punya aturan hukum atau enggak sih Indonesia ini sebenarnya? Lah kok berita-berita penegakan hukum seliweran orang genah, orang cetro itu. Itu ada wakil menteri hukum jadi tersangka. Ikut rapat sama DPR. Lalu ketua KPK bisa-bisanya jadi tersangka pemerasan. Juga ada pelaporan 7 komisioner KPU ke DKPP. Kak, repot ini. Nah ini seleksi hakim ad hoc diikuti juga seorang caleg PSI. Iya coba, orang genah kan ini. Masih ketambahan mantan ketua MK, Pak Anwar Usman, yang sudah dicopot, dipelotroknya dari ketua MK, menolak Pak Soehartoyo. Keberatan kalau Pak Soeharto itu menggantikan dirinya, menggantikan posisinya. Lalu orang-orang yang mestinya menjaga marwah hukum Indonesia, kelakuannya ngidak-idak, melecehkan, merendahkan hukum. Ya seandainya perbuatan kalian ditiru rakyat, piye coba? Nah, mau jadi apa negara kita ini? Semua barbar semua ini. Yang kuat, yang menang cara gini. Ini saatnya kita bergerak. Rakyat saatnya bersatu untuk bergerak. Jangan hanya diam. Efek pencapresan Mas Gibran itu menimbulkan orang yang punya kepentingan lain ikut-ikutan nabrak hukum. Sing dhuwur ngajari elek kok. Akhirnya yang dah bawah ya tiru-tiru elek ini. Ini perilaku begitu. Ini sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, bisa ditiru oleh masyarakat banyak. Di kalangan bawah jadi tiru-tiru. Akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di bawah. Dhuwur we, acak-acakan pating drajik. Seperti itu gimana yang di bawah?
Lah ditambah ini Pak Presiden kayak asik dengan kegiatannya sendiri. Maaf loh, ini saya sebagai masyarakat punya kewajiban untuk ngeritik loh. Tidak memberi atensi perhatian besar dengan hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Khususnya masalah hukum. Kami sebagai rakyat tahu masa jabatan Pak Jokowi memang kurang setahun. Berapa bulan aja itu tinggal. Tapi ya tidak semestinya abai pada kegelisahan rakyatnya. Terus tidak peduli dengan sangkut pak sengkarutnya hukum di Indonesia ini, di negeri yang kita cintai ini. Bila memang sudah nggak mau mikir, ya jangan terima gaji maupun fasilitas sebagai kepala negara. Mandek wae. Ini bukan malah ngimbangi berita kekacauan hukum dengan pemberitaan dirinya. Wah, ini janjiannya piye tuh nih? Janjiannya gimana tuh ini? Indonesia itu kok corat marut kayak gini nih. Nah, kembali soal cara capres lain, didik etika berpolitik untuk Mas Gibran ini. Idealnya sih bikin Pak Jokowi atau Ibu Negara itu harusnya malu. Isin harusnya itu. Lah kudune ya isin. Seakan-akan orang tuanya nggak bisa mendidik dia dengan baik. Bener atau bener? Iya atau iya? Pada acara apa para capres lain ngajari Gibran berpolitik santun? Ya waktu acaranya Mbak Nana itu. Ultah Mata Zatwa Natsua ke-13. Mau tahu apa yang diajarkan Pak Mahfud ke Wali Kota Solo itu? Beliau itu kasih buku berjudul Terus Mengalir. Loh, supaya dibaca, supaya mengerti dan paham. Buku itu berisi biografinya hingga usai jadi ketua MK. Maknanya banyak. Apa makna yang diajarkan Pak Mahfud itu? Air mengalir memang bisa direkayasa kemana mau diarahkannya. Bisa. Hanya yang mesti diketahui, perjalanan beliau itu tidak bercampur dengan kepentingan. Berjalan apa adanya. Apakah air mengalir itu punya kemauan? Tidak kan? Yang punya kemauan itu ya berkepentingan atas air itu. Kita. Seakan-akan Pak Mahfud ingin mengajarkan, bila menjadi individu itu akan menjalani takdirnya. Tidak ikut syahwat atau nafsunya. Apalagi memburu kekuasaan. Itu ajaran dari buku yang diberikan oleh Pak Mahfud. Ya nampak wajah salah tingkah dan bingung tatkala menerima buku itu. Lantas Caimin ngasih kado kaos pada Mas Wali ini. Kaos itu ada tulisannya kuatkan iman, imun dan imin. Ini lucu ini. Lah saat ngasih Caimin bilang tulisannya sama, kuatkan iman, imun dan imin. Karena hidup itu tak semudah yang kamu kira. Ini ngomongnya Caimin ini. Wah itu jelas peringatan keras pada sulungnya Pak Presiden ini. Ibu negara pasti bolak-balik tuh nyimak kalimat itu. Mesti ini. Ayo ngompol terus tebak ini. Ibu negara ini bakal marah sama Caimin atau enggak ini? Wah ini kita kasih jempol buat Caimin ini. Ini menandakan para capres itu meski bakal berhadapan, mengingatkan perbuatan yang salah tetap harus dilakukan. Iya, ya juga cara yang mereka pakai elegan banget. Soalnya memang mereka itu politisi berkelas. Caimin dengan Pak Mahfud itu bukan politisi karbitan, tidak politisi settingan itu ujuk-ujuk. Mereka semua berjuang dengan jalan masing-masing. Jangankan orang tua mereka, teman saja belum tentu semua membantu mereka. Nah kalau Gibran kan beda, dibela-belain bapaknya, dibantuin ngumpulin relawan. Kelompoknya partai yang bisa calonkan Gibran banyak. Yang nggak mau ya menteri dari partai bersangkutan tiba-tiba kena kasus hukum. Ragilem nurut, ciduk lah. Minta tolong paman ganti aturan di MK. Kayak apa itu? Supaya tidak terhalang maju. Karena masalah usia dan perilaku lain itu. Yang ginian nih bikin bapaknya Jan Etes ya mengkeret ini, gak bisa berdiri tegak ini. Lantas cukupkah sindiran sampai begitu, sampai di sini saja? Sindiran-sindiran yang dilontarkan ke calon wakil presidennya Pak Prabowo ini. Nah jebulnya masih ada lagi banyak ini. Waktu Pak Mahfud kasih kado ke Mbak Nana, beliau kasih replika orang naik tangga itu. Kayak patung kecil. Lalu dijelaskan, bila orang kalau mau naik ke atas harus melalui satu persatu tangga dan akan berhasil naik ke puncak. Nah, saat Pak Mahfud kasih hadiah itu,
berjarak 3 meter di belakang Pak Mahfud. Raut muka Mas Gibran itu memerah, disertai salah tingkah itu. Ya kroso lah, kalau nggak kroso ya kebangetan itu. Itu memastikan Gibran merasa disudutkan. Nah gini loh Mas di depan relawan atau parpol pendukung, kesannya tidak ada yang dipermasalahkan. Yang mempermasalahkan tidak ada. Tapi di luar kelompok-kelompok itu otomatis rakyat tidak respect loh. Iya no. Tahu saking banyak yang tidak simpati. Mas Wali sudah mengurangi banyak kegiatan dengan warga Solo. Iya, katanya di Solo sudah tidak berusukan lagi. Gitu. Dia tahu kok, mau bagaimanapun di mata warga Solo yang mayoritas banteng PDIP, ada 66% di sana itu. Orangnya itu sungun semua. PDIP semua nih. Makanya kini Gibran hanya dianggap sebagai wali kota Toktil, bukan lagi pembela rakyat orang Solo. Yang mau mensejahterakan rakyat. Pasang badan buat mereka atau bantuan lainnya. Nah di Jawa atau Solo tepatnya, perilaku kesopanan, etika adab unggah-ungguh itu sangat penting. Unggah-ungguh tidak sekedar cium tangan tok, lalu jalan menunduk tok, bukan itu, atau menggandeng, namun yang terpenting adanya satunya kata dengan perbuatan. Kata dan perbuatan, mulut dan hati dan perbuatan. Bahasa gampangnya itu orang munafik. Itu penting kalau orang Jawa, khususnya di Solo. Nah, dengan kejadian ini, pasti Gibran dalam kelilingannya sebagai cawapres membawa beban berat sorotan tajam masyarakat yang sekarang sudah paham dan sekarang mulai banyak yang paham. Percayalah, anak muda itu bukan orang yang mudah menerima masukan. Wajar lah. Apalagi kritikan langsung begitu. Dia akan mati-matian memenangkan kontestasi dengan pikiran apapun. Dia tahu ayahnya sedang berkuasa. Maka apa yang dimiliki ayahnya tidak bakal didiamkan. Pasti akan digunakan. Akan ada memanfaatkan kekuasaan tersebut demi meraih keuntungannya sendiri. Dan yang kayak gini nih, yang disukai generasi muda. Iya, ya jelas tidak no. Tidak ada anak muda yang bangga meraih prestasi istimewa karena bantuan orang tuanya. Nah, jika nggak percaya, tanya tuh anak-anak milenial itu. Memangnya generasi muda kita sekarang itu bodoh-bodoh, tidak tahu fatsun politik, keliru ngambil kesimpulan begitu. Lah naiknya Gibran dengan hanya berpengalaman 2 tahun 8 bulan sebagai wali kota dan ayahnya masih presiden, yang ada justru antipati. Sebagian besar ya memang pengikutnya, relawannya atau pemujanya ya tetap memuja-muja, membenarkan apa yang dilakukan oleh Gibran. Tapi yang sudah paham justru antipati dan penolakan keras. Mereka bakal berbondong-bondong mengorganisir diri, berbicara dengan teman seusianya. Bila ada generasi muda yang hanya ngandelin jabatan bapaknya, ya bila dipikir itu tidak pengaruh. Itulah kesalahan terbesar Gibran ketika kesusu. Tahu kesusu itu, tergesa-gesa untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi. Nah itu tangga satu persatu dari bawah ke atas. Akhirnya sampai ke atas. Gitu ya, ini pesan Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.